kita di sini mau ngejelasin tentang Museum Kebangkitan Nasional yang ada di sini. Sejarah itu apa aja sih? Dan kita juga bakal nanti mewawancarai pengunjung-pengunjung sini tentang Museum Kebangkitan Nasional ini. Dulu tuh di zaman dulu belum ada dokter, maksudnya udah ada tapi kayak cuman di kalangan-kalangan atas atau kalangan bangsawan. Tapi dulu dengan cara pengobatan tapi dulu pengobatan itu pakai dukun gitu loh, jadi tradisional. Karena dulu dokter-dokter ini sangat jarang, karena yang pertama dulu kan kalau menjadi dokter butuh biaya yang banyak, sedangkan dulu tuh yang menjadi dokter tuh hanya kalangan bangsawan. Nah, bagi kalangan yang ke bawah juga memberi pengobatan, tapi pengobatannya dengan cara tradisional, cara menggunakan dukun. Nah, di sini juga ada alat-alat pengobatan dukun, yaitu di daerah sini. Ini semua adalah peralatan-peralatan dukun tradisional untuk mengobati orang-orang yang sakit atau yang mau operasi. Di sini ada buat alat peralatan hitan, peralatan magic, kris, dan alat-alat lainnya. Di sini juga ada gandik dan pipisan jamu. Untuk pasangan masuk ini untuk menggiling atau menumbuk bahan jamu sehingga mudah untuk mencapai saripatnya. Jadi alat ini untuk membuat bubuk-bubuk jamu atau menghaluskan bubuk-bubuk jamu. Ini ada timbangan. Di sini ada timbangan miligram, timbangan ukuran gram, ada timbangan analitis dan timbangan ukuran mikrogram. Ini buat timbangan untuk menimbang obat-obatnya. Untuk bisa juga untuk menimbang obat dalam bentuk tablet atau kapsul. Lanjut ke sebelah sini. Di sebelah sini ada dinding yang bernama Junghun dan Ina. Di sini frame Wilhelm Junghun adalah seorang botanikus asal Jerman yang berperan besar dalam produksi kina sebagai obat malaria, salah satu penyakit tropis yang menjadi momok Belanda di Indonesia. Peran penting Junghun adalah merintis budidaya kina hingga pada akhir abad ke-19. Ke-19 Hindia Belanda menghasilkan 2/3 kina yang berada di dunia. Langkahnya yang terpenting adalah memindahkan perkebunan ke daerah yang lebih tinggi, yaitu di Cibodas, dan menginstruksikan agar bibit kina disemai di dalam keteduhan hutan. Oke? Sini ada kotak obat. Itu semakin tinggi kotaknya, semakin maju obatnya. Di sini ada bureka. Ini digunakan untuk menyimpan racikan obat-obat tradisional. Dan ini kotak obat dari budaya. Kita lanjut aja langsung ke ruangan selanjutnya. Selanjutnya di sini kita lagi di ruangan sekolah dokter Jawa. Di sebelah sini ada dinding yang bertuliskan sekolah dokter Jawa. Latar belakang didirikannya sekolah dokter Jawa adalah pertimbangan Gubernur Jenderal Daimler Van Twist untuk mendirikan sekolah khusus petugas vaksin guna menangani wabah cacar di sepanjang pantai utara Pulau Jawa dan wilayah Karesidenan Banyumas. Nah, di sini ada alat-alat kedokterannya. Ada alat untuk mengambil jaringan amandel, atau gunting operasi yang bantu pada operasi tenggorokan. Ini ada pensil lontong, kaca
kaca mulut, sondeoprobi biologis. Nah terus di sini ada trocar, rekam gigi, Hoffman Spiegel, Wardell, Wamhauser. Nah di sebelah sini ada dendam steril. Ini untuk mensterilkan peralatan kedokteran. Nah, di sini juga ada direktur sekolah dokter Jawa, sekolah dokter Jawa direktor. Ini para dokter dan direktur ternama di daerah Pulau Jawa. Nah, di sini juga ada alat pemecah kepala. Nah, alat pemecah kepala ini itu digunakan untuk praktek kedokteran para mahasiswa Stovia. Dengan alat ini mahasiswa Stovia dapat mempelajari dan memperdalam pengetahuannya tentang isi kepala terutama untuk manusia. Yang digunakan di kepalanya ini kepala orang yang sudah wafat. Nah, yang pertama kepala taruh di bulatan sini, habis itu tuasnya ditarik, dan di bawah sini tuh ada pisau-pisaunya yang bakal ngepecah kepala itu. Di sebelah tengah di tengah ruangan ini terdapat alat yang besar. Ini alatnya yang pertama elektroradiograf. Alat ini berguna untuk pencatat detak jantung. Ini digunakan dalam praktek mahasiswa sekolah dokter di Stovia. Kita di ruangan ketiga, kita berada di ruang Stovia atau Stovia Hall. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan School of Opleiding van Inlandse Artsen atau Stovia sebagai pengganti sekolah dokter Jawa. Proses seleksi untuk menjadi pelajar Stovia dilakukan secara ketat sehingga sekolah ini menjadi tempat berkumpulnya pelajar bumi putra yang cerdas. Mereka tidak hanya belajar ilmu kedokteran, tetapi ilmu budaya, ilmu politik dipelajari juga. Hal inilah yang menjadikan pelajar Stovia memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Dan lanjut lagi di pojok ruangan ini ada fasilitas di ruangan Stovia. Yang pertama alat pembesar yang bernama alat röntgen, berfungsi pernah digunakan dalam praktik mahasiswa sekolah dokter Stovia. Nah, di sini ada fasilitas Stovia. Yang pertama di foto ini, yang pertama ruangan rekreasi Stovia, yang kedua ruangan gym Stovia, yang ketiga gedung sekolah, yang keempat asrama Stovia. Dan di sebelah sininya ada alat bantu pernapasan. Salah satu alat yang digunakan dokter untuk membantu pernapasan. Dibuat ya? Nah di sini ada filter digunakan untuk mensterilkan peralatan kedokteran. Jadi peralatan kedokteran disterilin di sini. Nah selanjutnya ini ada hasil karya pelajaran Stovia, hasil praktik beta pelajaran Stovia. Ini hasil praktik anatomi pelajaran Stovia. Nah selanjutnya di sini ada tas yang biasa digunakan untuk peralatan praktek dokter. Ini ada alat peraga kedokteran, ada buku-buku kedokteran juga di sini. Selanjutnya di sini ada di tengah ada alat-alat kedokteran. Itu ada LHAP untuk membuka luka pada kulit, ada wondak alat bantu operasi kulit. Ini open drop untuk membius, ya. Pinset untuk ambil jaringan lunak dan jaringan keras. Ada drill ball, kinet tulang, bogi, knebel tank, scalpel, scholar, hak sisir elektron. Terus di sebelah sini ada lampu operasi, aretroskop, trilene inhaler, busi rektrum, sama suffier. Di ruangan keempat ini adalah ruangan asrama Stovia atau Stovia Dormitory Room. Pada 1 Maret 1902, kegiatan pendidikan kedokteran pindah ke gedung School of Opleiding for Invalid atau Stovia atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra. Gedung Stovia dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan para pelajar sehingga dilengkapi dengan beragam fasilitas pendukung kegiatan pendidikan.
pelajar Stovia harus tinggal dalam asrama yang memiliki peraturan sangat ketat. Semua pemuda dituntut untuk hidup disiplin dan tanggung jawab. Aktivitas para pelajar diawasi oleh pengawas asrama yang dipanggil Saptus atau yang setiap malam keliling asrama untuk memeriksa kondisi ruangan dan penghuninya. Di sebelah sini terdapat ruangan-ruangan asrama yang berisikan tempat tidur, lemari, kipas, lampu, dan lain-lainnya. Ini sebelum ada kasur ya karena ketuanya baik, abis itu di kasur di sini. Jadi sekarang kayak gini pada kasur-kasurnya. Tadinya nggak ada kasur sama sekali kayak gini. Nah, itu sekian penjelasan ruangan-ruangan tadi dari kelompok kita. Sekarang kita lanjut akan mewawancara beberapa pengunjung di sini. Kita mewawancarai salah satu pengunjung di sini. Menurut kakak fasilitas yang ada di sini museum sudah lengkap atau belum? Menurut aku udah sih. Apa menurut pendapat kakak tentang museum ini? Museumnya bagus, terawat, terus fasilitasnya juga memadai kayak kamar mandi, airnya banyak, terus ada sabun gitu-gitu, jadi bagus. Menurut kakak memilih museum ini untuk kakak kunjungi? Ya, kenapa? Menurut kakak memilih mengunjungi museum ini karena apa? Kalau aku sih karena tiap minggu aku udah latihan di sini, terus tempatnya enak gitu buat kita latihan juga, jadi bagus sih, nyaman. Apa yang menarik menurut kakak dari museum ini? Yang menarik asri ya, terus nggak cuma luas tapi udah terawat, jadi buat pengunjung atau buat yang mau melakukan kegiatan tuh nyaman gitu di sini karena terawat museumnya. Perasaan pertama kali kakak ke museum ini? Menurut aku keren ya, kayak pas baru ngeliat tuh gak nyangka ada museum yang bener-bener terawat gitu, bersih, terus fasilitasnya baik. Terima kasih ya kak udah mau mencari. Dan dari kelompok kami, saya Dika dan teman-teman saya pamit undur diri. Jangan lupa dukung channel kami. Dadah semuanya. Semoga nggak bosan ya. Assalamualaikum.